Banyak manusia terjebak dalam makom ini, yaitu makom kesaktian. Karena ilmu yang sudah dipelajarinya, wirid yang sudah dilafadzkannya tiap hari, tiap malam, merasa dirinya menjadi sakti, menjadi kuat, menjadi luar biasa. Dan olehnya, sebuah ilmu yang dipelajarinya di bangku sekolah, dia menjadi seorang yang pandai, merasa dirinya mempunyai titel, terus akhirnya bisa menduduki sebuah jabatan dan merasa itu hasil karyanya sendiri. Juga ada yang terjebak di dalam kekayaan, seolah-olah itu jerih payahnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang kahuripan yang dimuliakan oleh Allah, di dalam taraf syariat, iya saja karena itu masih jalannya badan, yaitu sebatas gerakan juga ucapan kita sendiri. Cuman marilah kita lihat perbandingan ilmu Allah dan ilmu manusia. Ibarat setetes air di atas lautan, samudra yang luas. Meskipun begitu, terkadang manusia sombong dengan ilmunya yang sudah dipelajari, membuat dirinya seolah-olah bisa ini dan itu, sehingga dengan ilmu tersebut terkadang dia merasa paling benar. Di saat sudah merasa paling benar, memandang orang lain itu tidak ada apa-apanya. Saat diingatkan malah marah, bahkan mengatakan, "Kamu tahu apa dengan ilmumu? Aku sudah tahu kok, aku sudah memahami, aku sudah ngerti, jadi kamu tidak perlu mengingatkan aku." Astagfirullah. Janganlah kamu merasa sombong dengan ilmu yang kamu dapat. Apa yang patut kita sombongkan hanya dengan sedikit ilmu yang dititipkan kepada kita, sedangkan Allah maha luas dari segi ilmu dan lain-lainnya. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 lautan itu pun loh, sedunia dikumpulkan lautan, dikalikan 7 setelah ia kering, niscaya kalimat Allah itu tidak akan habis untuk ditulis. Dan ilmu Allah pun tidak habis untuk ditulis. Sesungguhnya Allah maha perkasa dan bijaksana, saudaraku. Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkanmu itu melainkan hanyalah seperti menciptakan satu jiwa saja. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Surat Luqman ayat 27 sampai ayat 28. Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Ini adalah fenomena yang sangat mengesankan dan menakjubkan bagi akal manusia. Hendaklah selalu mentaburi ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, baik ayat kauliyah atau Al-Quran maupun kauniyah atau alam semesta, karena di sana terdapat lautan ilmunya serta dorongan untuk mengkaji dan mengamalkannya. Sungguh ilmu Allah itu maha luas, sedangkan ilmu manusia sangatlah terbatas, saudaraku. Jadi begini, banyak manusia di zaman dulu sampai sekarang terjebak di dalam keilmuan, sudah mempelajari tentang ilmu pengetahuan, dan setelah semua diketahuinya itu diakuinya seolah-olah dia yang bisa. Dia mempelajari tentang ilmu
ya, itu pernah terjadi padaku, saudara ya. Saya juga pernah terjebak dalam makom itu. Saat muda, saya asli kelahiran Blitar. Saya mondok pertama itu di Trenggalek Durinan, ya 2 tahun, lalu pindah ke Pondok Masa Kini yang ada di Selopuro, itu cabang dari Gundang. Terus pindah ke Pondok Gundang Talun, itu mempelajari, atau Pondok Salafi, yaitu pelajari tentang syariatnya, fikih-fikih. Di situ kita pernah terjebak bertahun-tahun karena kita sudah mondok, sudah belajar agama, seolah-olah saya itu sudah paling bisa di kampung saya. Itu. Akhirnya apa yang terjadi? Saya bisa ini, bisa itu karena saya belajar dan bisa menguasai tentang keagamaan, tentang syariat. Begitu angkuhnya di dalam hati saya bahwasanya yang lain itu biasa-biasa, dan mengakui saya itu yang luar biasa di kampung saya dulu. Jadi inilah yang terjadi, saudaraku. Kita tidak sadar bahwasanya sifat keilmuan atau ilmu itu sifatnya Allah, ya, yang ditempelkan pada dohir kita, ya, yang ditaruh pada otak kita, yang ditaruh pada kolbu kita. Seolah-olah itu bisa, padahal kalau ditarik secara dalam, siapa yang bisa? Yaitu alimun, yang maha berilmu, Allah saja, saudaraku. Kita ini cuma dipakai, apapun itu keilmuan, orang belajar kanuragan dengan angkuhnya, di situ saya paling kuat, saya paling sakti, karena juga saya pernah terjatuh pada makom ini. Kalau kita sudah merasa kuat, kita paling sakti, menganggap orang lain tidak ada apa-apanya. Hati-hati ini, saudaraku ya. Makanya di sini saya berbagi. Di saat kita belum menghilangkan keakuan diri, belum paham sifat 20 yang ada pada diri ini, karena saya di video depan menerangkan bahwasanya kita ini manusia atau insan, itu rahasianya Allah. Yang rahasia itu yang mana? Itulah PR bagi kita semua untuk membongkarnya, saudaraku. Bukankah Allah itu nurus samawati wal ardi? Allah itu cahaya langit dan bumi. Atas landasan ayat itulah kaum sufi itu yakin, ya, dapat pancaran nur Allah atau tajalinya Allah. Demikian Allah tajali dengan apa? Afalnya, asmanya dan zatnya yang tidak tersembunyi, mustahil, ya, atau mutazali min zatihi layak kafa. Jadi mustahil orang dapat menutupi cahaya. Kita itu dalam keadaan gelap, kalau kena cahaya ya pasti ulap, rek. Itu masalah. Sedangkan cahaya itu terpancar dalam segala yang tertutup, apalagi Allah adalah cahaya seluruh langit dan bumi. Langit dan bumi terpancar cahaya Allah semua. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya Allah itu tajali bagi manusia umumnya. Itu kata Nabi, saudaraku. Jadi kalau tajali itu perwujudan semua sifat, semua zat itu ditaruh pada diri insan, tentang keilmuan, tentang segalanya. Itu yang ditaruh pada diri kita. Itu titipan, saudaraku, bukan sejatinya manusia. Bukan manusianya yang bisa. Manusia cuma berusaha mencari, belajar, dan memahami. Paham pun kita tidak akan bisa paham kalau tidak dipahamkan.
dengan Allahnya. Makanya saudaraku, saat cerita dulu ya, saya terjebak dalam keakuan diri, seolah-olah aku bisa ini, bisa itu. Dengan bangganya saya itu merasa bisa. Tapi setelah dimasukkan ke hakikat, menangis hati ini saudaraku. Ternyata apa? Selama ini kita kafir atau tertutup mata hati kita melihat kuasanya Allah yang ditaruh pada diri insan ini. Kenapa begitu? Saat kita menyadari kita dikasih rezeki itu yang dulunya seolah-olah jerih payah kita karena kerja keras kita, ternyata apa saudaraku? Ditarik secara hakikat itu adalah la haula wala quwata, tiada suatu gerak atau kekuatan illallah kecuali dari Allah. Seumpama kita tidak digerakkan oleh Allah, nggak mungkin saudaraku kita bisa bekerja. Dan begitu juga kita mempelajari ilmu, kita tidak akan bisa paham kalau tidak dipahamkan oleh Allah. Gitu maksudnya saudaraku. Makanya di sini jangan pernah dirampas haknya Allah. Saya bertahun-tahun sudah merampas haknya Allah, seolah-olah ini hasil karyaku. Seolah-olah orang bisa sembuh karena saya ngobati. Seolah-olah anak saya bisa makan, saya yang mencari nafkah akhirnya bisa ngasih makan anak dan istri. Bukan begitu saudaraku ya. Secara syariat dohir memang iya manusianya yang melakukan, tapi secara hakikat kuasa Allah yang meliputi dalam diri kita, itulah yang menggerakkan, itulah yang menghendakkan, dan itulah yang mentakdirkannya saudaraku. Lalu bagaimana untuk bangkit dari keterpurukan yang selama ini kita sudah tertutup, kita sudah menghijab diri, membentengi diri, mendindingi diri kita dengan sesuatu yang maha dahsyat yang ada dalam diri kita. Likulli syai'in syaqalah wa syaqalatul qalbi zikrullah. Bahwasanya bagi tiap-tiap sesuatu itu ada alat untuk mensucikan, dan alat untuk mensucikan hati itu ialah zikrullah. Tidak ada sesuatu yang dapat melepas manusia dari azab selain daripada zikrullah. Zikrullah itu apa saudaraku? Zikir. Zikir itu apa saudaraku? Adalah ingat, mengingat Allah, tidak dengan lesan. Karena kalau kita mengandalkan lesan, kita akan terjerumus kembali. Contoh, kita sowan kepada para kiai atau ustadz atau orang ngerti, Pak, saya ingin amalan, ingin kuat, bagaimana? Oh, ini baca la haula wala quwata illa billah. Diamalkan sesuai yang dianjurkan. Tiap malam membaca la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, saumpama ya. Nah, di sini kita akan terjebak kembali. Di saat kita akan bisa melakukan sesuatu, kita itu kuat seolah-olah itu karena wiritan tadi atau zikir. Karena apa? Orang awam itu menceritakan saya dulu. Orang awam itu taunya zikir itu adalah ucapan yang dilafazkan seperti la ilaha illallah atau dan lain-lainnya. Dan ketika terjadi sesuatu yang kita inginkan, yang sesuai dengan kita wiridkan, akhirnya apa yang terjadi saudaraku? Kita akan menuhankan wiritan atau bacaan itu. Oh iya, saya kuat karena saya mengamalkan la haula wala quwata illa billah. Padahal dikaji secara hakikat saudaraku, tiada suatu gerak,
atau kekuatan kecuali dari Allah saja. Maksudnya apa? Mengimani atau meyakini di dalam hati kita bahwasanya kita itu kuat, kita itu bisa melakukan sesuatu, dan terjadinya sesuatu itu illallah, cuman dari Allah, hanya dari Allah. Hanya Allah lah yang mewujudkan semua itu, saudaraku. Kalau kita sudah ingat betul-betul kita bisa gerak, kita katanya bisa ini itu bukan diri kita lagi, bukan diri manusia lagi. Siapa yang hidup di dalam diri itu? Ya, yang meliputi di dalam diri itulah yang membuat kita menjadi begitu. Jadi bukan karena wiritan kita. Kalau wiritan itu sebatas lafaz atau kalam. Maksudnya zikir itu harus ingat, diyakini, seyakin-yakinnya. Karena tingkatan yakin itu bertahap. Yakin, oh ya yakin ini adanya Allah. Terus naik lagi ainul yakin, mulai menaik tingkatan kembali, yakin dan menyaksikan adanya Allah. Makanya diwujudkan dengan la haula wala quwata tadi. Tiada suatu gerak atau kekuatan kecuali dari Allah saja, bukan gerak manusia. Adanya gerak karena digerakkan, saudaraku. Lalu naik satu tingkatan lagi, yaitu hakul yakin. Setelah yakin ada Allah, yakin ada yang menggerakkan, akhirnya apa? Harus ketemu siapa yang menggerakkan, siapa itu Allah sebenarnya. Barulah kalau sudah mencapai makom situ, tiadalah kita pengakuan tentang kesaktian, tentang kedudukan kita, dilantik sebagai apa, kita di dunia dijadikan kiai, dijadikan habib, dijadikan ustadz, dijadikan paranormal, guru, dosen. Itu sudah hilang, itu cuman sebutan, saudaraku. Ya, tiada lain apa, Allah saja. Untuk apa? Untuk tangan kepanjangan Allah. Contoh, seumpama ada yang jadi guru, di dalam diri kita sudah dijelaskan ke depan, yaitu ada Nur Muhammad. Kita yang bisa dikasih sedikit pemahaman oleh Allah karena belajar jadi dosen, akhirnya apa? Untuk ngajar murid-muridnya tadi. Harus memandang di muridnya itu siapa, ya tetap Nur Muhammad. Ada rohnya, ada nafsunya, ada jasadnya. Maksudnya apa? Ya Allah saja. Yang belajar itu Allah, yang ngajar ya juga Allahnya saja. Makanya apa yang terjadi? Itulah yang dibilang tadi, saudaraku, ya. Kita itu ditabur di bumi sebagai tangan kepanjangan Allah, ya, untuk mengemban amanat Allah, berbaik kepada sesama. Jangan diakui lagi. Kalau terjadi baik, ya karena apa? Allah sudah mengendaki baik. Dengan itu kita ucapkan alhamdulillah atas nikmat yang sudah diberikan tentang keilmuan, tentang jabatan, dan lain sebagainya, saudaraku. Jadi sanggahuripan yang dimuliakan oleh Allah, kesemuanya apa yang dihadapkan pada kita, apa yang terjadi pada kita itu sebenarnya ujian dari Allah saja. Bagi yang punya pondok, ya, banyak jamaahnya, itu juga ujian. Ujiannya bagaimana? Ketika kita dikasih santri banyak, ya, kita jadi sombong atau besar kepala atau tidak? Bagi orang yang
ngajinya sudah alim, tidak punya santri, itu juga ujian. Ujiannya gimana? Dengan tidak adanya santri dia berkeluh kesah atau tidak? Bagi orang yang ditakdirkan untuk miskin, tidak punya apa-apa, itu juga ujian. Bagi orang kaya, itu juga ujian, saudaraku. Ujian meniti hati, mampukah bersyukur pada ditaruh pada sesuatu atau makom itu. Karena apa? Dalam hadis qudsi Nabi menceritakan kalau Allah Ta'ala, innani anallah la ilaha illa anna man lam yasbir ala bala'in wa la yaskur li na'ma'i wa lam yarda biqada'i fal yakhruj min tahti sama'i wal yatlub rabba siwaya. Bahwa Tuhan berkata, akulah Allah, tidak ada Tuhan yang sebenarnya selain aku. Maka barang siapa yang tidak sabar atas cobaanku, tidak bersyukur bagi nikmatmu, dan tidak rela terhadap kepada keputusanku, maka hendaklah ia mencari Tuhan yang lain daripadaku. Itu haturnya Allah, saudaraku. Maksudnya apa? Di dunia ini apapun yang terjadi itu sudah skenario Allah, saudaraku. Allah itu nggelar lakone dhewe ceritanya ya. Maksudnya membuat skenario, dalangnya ya Allah, pemainnya ya Allah sendiri, yaitu mentajalikan diri menjadi Nur Muhammad yang tersimpan pada diri insan tadi. Seperti wayangan itu loh, saudaraku ya. Ada yang jadikan raja, ada yang jadikan buto, ada yang jadikan cakil, semar, dan lain-lain. Yang berbicara siapa? Dalangnya kan. Yang menggerakkan siapa? Dalangnya. Si wayang ini tidak pernah protes karena dia sadar sebagai kulit saja. Mau diperlakukan kayak apa, ya terserah dalangnya. Sebenarnya itulah yang terjadi pada kehidupan manusia. Berhubung manusia dibalut oleh nafsu tadi, berontaklah si nafsu ini. Akhirnya yang terjadi apa? Memerintah Allah. Ya Allah, tolong kayakan hamba. Ya Allah, tolong sembuhkan saya. Berbagai hal kita utarakan untuk memerintah Allah. Yang juragane lu sopo, sing dalangi lu sopo, kan Allah sendiri kok kita perintah-perintah. Itulah maksudnya dawuhnya Allah tadi, bagi manusia yang tidak rela terhadap keputusanku, sing dadekne sugih, sing didadekne melarat protes, sing dadekne loro protes. Karena apa? Itu karepe Allah sendiri. Maka hendaklah ia mencari Tuhan yang lain daripadaku. Duh, kereng tuh ceritanya. Makanya apa? Syukur dan ridho adalah tiga sifat yang terpuji, yang sangat bernilai tinggi, dapat membawa orang kepada ketinggian budi pekerti, saudaraku, dan akhlak, dan merupakan kekuatan yang dapat menolong untuk berkemauan keras, berjiwa besar, dan bertanggung jawab. Makanya dengan belajar begini ya, sekali lagi kita tidak menggurui, kita saling berbagi, sharing. Karena apa? Saya juga pernah terjebak dalam posisi itu, seolah-olah ini aku. Kalau kita sudah merasa pintar, apa yang terjadi? Memandang orang tidak bisa apa-apa. Kalau kita sudah merasa berilmu, memandang orang itu tidak bisa apa-apa. Kalau kita sudah merasa kaya, memandang orang lain itu miskin dan biasa-biasa saja. Kalau kita merasa paling sehat, merasa orang lain tidak lebih sehat daripada kita. Inilah kita sering terjebak di sini karena kita lupa sejatinya kita siapa. Makanya pelajari siapa diri, baru kita kenal siapa Tuhannya. Oke, saudaraku, bagi saudara-saudara yang masih terjebak di sini,
Marilah kita bangkit, kita lebih masuk, lebih ke dalam. Hilangkan keakuan diri yang terutama, saudaraku. Di saat kita sudah menghilangkan, memfanakan siapa diri ini, barulah kita menemukan diri sejati kita yang sebenar-benarnya. Karena di dalam diri kita terkandung sebuah kekuatan yang maha dahsyat, sebuah kebijakan yang maha agung. Karena semua raja itu hanya Allah saja. Rajanya manusia ya Allah. Siapa rajanya jin? Ya Allah saja. Rajanya malaikat? Ya Allah saja. Karena beliau segala, maha di atas segalanya. Oke, sang kahuripan yang dimuliakan oleh Allah, sekilas itu penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga kita selalu dirahmati oleh Allah, dibimbing kolbu kita untuk menuju jalan kebaikan di jalan Allah Ta'ala. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim, kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.